kitab suci ditulis oleh manusia tetapi dikarang oleh Allah sendiri. Ditulis dengan budaya pada zamannya, dengan pemahaman pada zamannya, dan kita mengerti pada zaman kita. Karena itu perlu ditafsir, perlu dimengerti secara kontekstual sehingga pesannya sungguh bisa kita serap sampai sekarang. Dan pesan itu berfungsi untuk mengajari kita, meyakinkan kita, menegur kita, mendidik kita dalam kebenaran. Sehingga kita yang adalah kepunyaan Allah, tertuju kepada Allah, hidup semakin sempurna di hadapannya. Kita tahu kita belum sempurna, dan selama kita hidup di dunia ini kita dalam segala kelemahan kita, tetapi hendaklah kita sempurna sebagaimana Allah sendiri sudah sempurna. Halo, pace bene, masih demi culpa. Siapakah sebenarnya pengarang kitab suci? Ada orang yang sering mengatakan, oh kitab suci dipalsukan, sudah digandakan begini begitu. Oke, kita mau membela pemikiran kita dengan mengatakan bahwa yang mengarang kitab suci, perjanjian lama, perjanjian baru, adalah Allah sendiri. Siapa yang mengatakan itu? Gereja dengan tegas mengatakan dalam Dei Verbum 11, Allah adalah pengarang kitab suci sendiri yang dituliskan oleh manusia. Kalimat ini harus kita mengerti dalam konteks kitab suci sebagai buku iman. Ya, jangan kita melihat ini melulu semata-mata adalah buku historik, buku peristiwa kronologis, bahwa ini pernah terjadi dalam catatan sejarah, tetapi ini adalah buku iman. Kitab suci yang diwahyukan oleh Allah. Dan itu semua tercatat dengan baik sebagaimana sudah ditulis oleh para ahli pada masanya. Perjanjian lama maupun perjanjian baru secara keseluruhan beserta semua bagiannya sebagai buku yang suci dan kanonik. Apa artinya kanonik? Berasal dari kata kanon, tongkat yang menjadi alat pengukur, yang sudah terukur, yang sudah dikanonkan sesuai dengan ukuran yang ditetapkan oleh gereja. Dan sekali lagi ditulis oleh manusia tetapi inspirasinya datang dari Allah. Itu berarti sebenarnya pengarangnya adalah Allah sendiri. Maka siapa tahu kita pernah terpikir misalnya perintah Allah atau kitab itu ada pena yang melayang-layang, itu konsep ya, pemikiran kita yang imajinatif. Ya, manusia mengarangnya dengan inspirasi yang datang ke dalam benaknya, dan ini datang dari Allah sendiri dan ditulis dengan gaya bahasa manusiawi kita. Ditulis dengan gaya bahasa pada zamannya. Allah sebagai pengarangnya diteruskan kepada gereja dengan ciri sedemikian, dengan tulisan yang sesuai dengan kebudayaannya pada masa itu. Dalam menyusun kitab suci, Allah memilih orang-orang yang sambil memanfaatkan bakat-bakat dan kemampuannya sendiri dipergunakan oleh Allah. Toh ada orang yang berbakat dalam menulis yang dipilih oleh Allah. Sementara dia bertindak di dalam dan melalui mereka, para pengarang ini. Siapa? Apakah selalu terang? Siapa pengarang kitab suci? Tidak selalu terang. Misalnya 5 kitab Yohanes. 1, 2, 3 Yohanes, Injil Yohanes, dan 1 kitab yang lain, Wahyu. Siapakah pengarangnya? Apakah Yohanes sendiri? Yohanes yang mana? Apakah Yohanes Rasul atau Yohanes yang lain? Itu bisa dipelajari, diperdalam dalam studi. Tetapi yang terutama yang menulis ini memiliki pemahaman akan iman. Di dalam dirinya ada inspirasi dari Allah, dan bahasa yang dipakai adalah sesuai dengan zamannya, yang juga bagi kita harus dimengerti dengan tafsiran yang sesuai. Artinya harus kita mengerti gaya bahasa pada zaman dulu, pola berpikir pada zaman dahulu, sehingga pesan yang mau disampaikan tetap bisa dibawa sampai sekarang dengan cara berpikir kita yang sekarang. Dengan demikian, seluruh Alkitab diinspirasikan, inspirata oleh Allah, berguna untuk mengajar, meyakinkan, menegur, dan mendidik dalam kebenaran. Untuk mengajar, maka pengajaran harus berdasarkan dalam kitab suci. Dan harus dicatat, tidak harus dengan menyebutkan ayat mana atau apa. Karena ayat-ayat itu toh diejawantahkan dalam dokumen-dokumen lain.
dengan pengajaran-pengajaran moral gereja. Ya, itu memang harus bisa dipertanggungjawabkan, tetapi seringkali kita menuntut mana ayatnya, kita terlalu mereduksi ajaran kitab suci itu. Tentu ada ayatnya, tetapi kita sedang berbicara pengejawantahannya, aplikasinya bagaimana. Untuk meyakinkan, sekarang ini seringkali kita tidak yakin akan banyak hal, karena ada banyak pengajaran yang kita temukan di luar sana. Ada banyak referensi-referensi yang sering juga tidak sesuai dengan kitab suci. Kitab suci juga kita pakai untuk menegur dan mendidik. Untuk menegur orang, maka bukan karena saya sempurna maka saya mengingatkan orang lain, tetapi karena ada satu buku iman yang sempurna yang bisa kita pakai sebagai acuan apakah perbuatan kita sudah baik atau tidak. Maka dengan membaca kitab suci sebenarnya kita memiliki tolak ukur. Apakah saya sudah cukup penuh kasih? Apakah saya sudah berlaku adil dan baik kepada temanku? Apakah tepat mengatakan kafir atau jahil kepada orang yang lain? Bagaimana saya menghakimi orang? Bagaimana saya menabur yang tidak menuai yang saya tidak tabur misalnya? Kitab suci mengingatkan, membantu kita untuk semakin terdidik dan semakin ditegur dari waktu ke waktu. Dan kitab suci hadir supaya manusia, kepunyaan Allah ini, kita adalah kepunyaan Allah, menjadi semakin sempurna. Dalam segala ketidaksempurnaan kita menuju kesempurnaan. Dan dilengkapi untuk segala macam perbuatan baik. Kita bisa tahu berbuat baik karena tahu apa itu yang baik. Nah, pertanyaannya dari mana kita tahu perbuatan baik itu? Kita butuh referensi. Referensi ini harus terpercaya. Kita yakin teguh, ya ini yang harus kita pegang, kita hidupi, kita yakini. Maka kitab suci hadir. Nah, pertanyaan lain praktis. Kita bacakah? Kan begitu ya. Saya pakai kata kita, saya tidak katakan kamu bacakah. Itu artinya saya pun harus merenungkan apakah saya membaca. Ya, dengan mengikuti perayaan Ekaristi, mendengarkan sabda sedikit demi sedikit. Cukupkah? Maka ada berbagai cara. Kita beruntung di era ini ada banyak alat yang bisa kita pakai. Media-media, audio, visual yang membantu kita untuk mengerti kitab suci sedikit demi sedikit. Semoga dengan kehadiran kitab suci kita sungguh semakin mampu untuk mengenal Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, Allah sendiri sudah mewahyukan dirinya, mengungkapkan dirinya dalam diri Yesus sebagai puncaknya, tetapi sebelumnya sudah ada dalam sabda yang tertulis dalam kitab suci. Pertanyaannya, apakah kita sudah berusaha mengenal Dia? Artinya kita mendekatkan diri pada sabda itu. Seringkali kitab suci malah kita pakai untuk menyimpan benda-benda berharga karena kita yakin orang tidak akan pegang itu, bahwa orang akan menghargai itu dan tidak akan memakai itu. Seringkali kitab suci menjadi berdebu di rumah kita karena tidak dipakai, atau malah kita pakai di tempat yang menurut kita terhormat malah tidak terjangkau. Wah, di atas lemari atau di mana, di bawah tempat tidur sehingga sulit dicapai. Ya, dulu pernah ada peristiwa semacam itu dengan mencoba mengkultuskan buku ini, karena sebenarnya muatannya ada dalam sabda yang bisa kita dalami, kita coba mengerti. Ya, sebuah video singkat, semoga berguna. Apa yang mau disampaikan, kitab suci ditulis oleh manusia tetapi dikarang oleh Allah sendiri. Ditulis dengan budaya pada zamannya, dengan pemahaman pada zamannya, dan kita mengerti pada zaman kita. Karena itu perlu ditafsir, perlu dimengerti secara kontekstual sehingga pesannya sungguh bisa kita serap sampai sekarang. Dan pesan itu berfungsi untuk mengajari kita, meyakinkan kita, menegur kita, mendidik kita dalam kebenaran. Sehingga kita yang adalah kepunyaan Allah, tertuju kepada Allah, hidup semakin sempurna di hadapannya. Kita tahu kita belum sempurna, dan selama kita hidup di dunia ini kita dalam segala kelemahan kita, tetapi hendaklah kita sempurna sebagaimana Allah sendiri sudah sempurna. Pesan ini bukan datang dari saya yang belum sempurna, tetapi dari dalam kitab suci sendiri yang adalah buku iman yang sempurna bagi kita. Semoga kita sanggup untuk semakin mengenal Yesus, mengenal karyanya,
yang dapat kita temukan dalam kitab suci. Pace bene.